Hello, with me again, Ma'am Erturnip in English lesson. Okay, today we are going to study chapter 1, which the title of this chapter is It's English Time. Ya, di pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya, pada saat ini kita akan melihat bab 1, yaitu yang berjudul It's English Time. Ya, what's on this chapter? Apa yang ada di bab ini adalah yang pertama, to get attention. Second, to tell what we or other people think of something. Yang kedua itu adalah memberitahukan apa yang kita atau orang lain pikirkan tentang sesuatu. The third is checking others' understanding. Yang ketiga itu adalah memeriksa pemahaman atau pengertian orang lain. The fourth, indicating understanding. Yang keempat itu adalah mengindikasikan pemahaman atau pengertian. The last is showing appreciation to others. Yang terakhir itulah menunjukkan penghargaan terhadap orang lain. Let's check the first topic, to get attention. Nah, seperti kamu lihat di sudut kiri atas itu ada sebuah simbol atau katakanlah itu merupakan sebuah notis ya. Notis yang di situ ada sebuah gambar toa menunjukkan sedang mengeluarkan suara, dan yang keluar dari suara itu adalah attention please. Nah, jadi di sini memang berhubungan dia dengan pembelajaran kita, yaitu seseorang yang sedang berusaha untuk mengambil perhatian dari orang lain ya. Nah, asking for attention and showing attention, we use the expression of asking for attention to grab someone's attention. Nah, dalam hal ini kita menggunakan ungkapan meminta perhatian itu untuk menarik perhatian dari seseorang. Ya, there are some examples of expressions that are used to ask for attention. Ada beberapa contoh ungkapan yang bisa digunakan ketika kita meminta perhatian. Nah, boleh kamu katakan, excuse me, permisi. Nah, misalnya ketika kamu have a walk ya, sedang berjalan di suatu tempat dan mungkin kurang jelas dengan alamatnya, maka ketika kamu ingin menanyakan kepada seseorang, maka kamu bisa mengambil perhatian dari seseorang itu dengan mengatakan excuse me. Ya, yang kedua, attention please. Nah, ini biasanya digunakan oleh seorang guru dalam ruang kelas juga ya, untuk menarik perhatian dari peserta didik. Third, can I have your attention? Boleh saya mengambil perhatian kalian, perhatian Anda? Ya, atau dikatakan look what I've got here. Lihat apa yang saya peroleh di sini. Nah, itu juga sebenarnya di sini walaupun dia merupakan bentuk kalimat afirmatif, tetapi ini adalah menarik perhatian dari seseorang ya, menunjukkan bahwa lihatlah apa yang saya dapat di sini. Nah, dia meminta perhatian supaya melihat apa yang saya dapat. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian showing attention ya, if you want to show that you give attention to something, jika kamu memberikan perhatian terhadap sesuatu, misalnya your friend is tell a story, memberitahukan sebuah cerita, and you give attention, dan kamu memberikan perhatian. Nah, itu yang maksudnya di sini showing attention. Maka ungkapan yang bisa kamu gunakan di sini adalah I see, saya mengerti. Tell me more, katakan lagi. Really? Sungguh? What is happen next? Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, itu dia ungkapan-ungkapan itu merupakan beberapa contoh ungkapan yang bisa digunakan ketika kita memang menunjukkan perhatian terhadap sesuatu. Kemudian respond to expression of asking for and showing attention. Ya, respon terhadap ungkapan meminta atau menunjukkan perhatian. Nah, bisa kamu gunakan di sini. For example, yes please, all right, sure, what is it? Nah, itu respon yang bisa kita berikan ya ketika kita ingin menunjukkan bahwa kita menunjukkan perhatian atau meminta perhatian, merespon terhadap permintaan perhatian dari seseorang ya. Ketika seseorang meminta perhatian, maka ketika seseorang meminta perhatian, maka kita respon dengan yes please, alright, sure, what is it? Misalnya, can I have your attention please? Boleh saya meminta perhatian Anda sebentar? Maka kamu respon dengan yes please, ya silahkan.
Ada apa? What is it? Nah, seperti itu ya. Kemudian subtopik yang kedua, to tell what we or other people think of something. Bagaimana memberitahukan apa yang kita pikirkan atau orang lain pikirkan tentang sesuatu yang dipikirkan oleh seseorang ya. There are some examples of expressions that we can use to tell we or other people think of something yang biasa digunakan untuk mengungkapkan apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang. Itu misalnya kita gunakan I think. Saya pikir, ya I think that's a good idea. Saya pikir itu ide yang bagus. Berarti saya dalam hal ini ya memberitahukan bahwa saya berpikir bahwa itu adalah sebuah ide yang bagus. I don't think so. Saya pikir tidak demikian. Nah, keluar dia isi dari pikiran saya terhadap sesuatu, terhadap sebuah ide. Ya, I don't think that's a good idea. Saya pikir itu bukan ide yang bagus. Atau contoh lain misalnya kita lihat di sini, what do you think of Sita? Apa pendapat kamu tentang Sita? Ya, kemudian dikatakan di sini responnya, I think she's smart, but she is a bit talkative. Saya pikir dia pintar, tapi dia sedikit banyak bicara. Nah, itulah dia pendapatnya ya, yang dipikirkan oleh si orang kedua di sini. Ya, selanjutnya checking for understanding. Ya, bagaimana cara memeriksa pemahaman atau pengertian dari orang lain. When we are talking to someone, it is better to check listeners' understanding to avoid misunderstanding. Nah, ini adalah ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, adalah lebih baik kita memeriksa pemahaman daripada listener, pendengar, agar tidak terjadi kesalahpahaman ya atau ketidakmengertian. For example, do you know what I mean? Mungkin di sini ketika si guru sedang atau sudah selesai menjelaskan sesuatu, maka si guru mengecek apakah si student memahami apa yang baru saja disampaikan oleh si guru dengan mengatakan do you know what I mean? Nah, dengan merespon yes sir, ya Pak, maka di sini si siswa berarti mengerti ya apa yang disampaikan oleh si guru. Ya, selain daripada do you know what I mean, ada beberapa ungkapan lain yang bisa digunakan untuk mengecek pemahaman dari seseorang. For example, do you understand what I'm saying? Apakah Anda mengerti apa yang sedang saya sampaikan? Atau contoh lain, does that make any sense? Apakah itu berarti? Are you with me? Apakah Anda bersama saya? You see, kamu mengerti? You see, kamu mengerti? Next, indicate understanding and misunderstanding. Nah, bagaimana kita memahami bahwa ketika kita mengecek pemahaman atau pengertian dari seseorang, maka bagaimana kita memahami bahwa memang dia mengerti atau tidak mengerti. Nah, ketika responnya adalah I see what you're saying. Saya mengerti apa yang sedang kamu katakan. Berarti si listener di sini, pendengar di sini, understanding, memahami atau mengerti. Atau ketika dia katakan I know what you mean, saya tahu maksud Anda. I know what you mean, saya tahu maksud Anda. I know, saya tahu. I'm with you, saya ada bersama Anda. But if someone is misunderstanding, jika seseorang itu tidak mengerti, ya kemungkinan responnya adalah I don't get it, saya tidak mengerti. I don't follow you, saya tidak mengikuti Anda. I'm not sure I get your point, saya tidak yakin saya mengerti maksud Anda. I'm not sure I know what you mean. Saya tidak yakin saya tahu maksud Anda. Ya, seperti itu dia ya. Nah, di sini ada sebuah cultural awareness, kepedulian budaya ya. Jadi ada sebuah perbedaan budaya Inggris dan juga budaya Indonesia ya. In English, people tend to say honestly when they are not really understand about what others saying. Di Inggris itu orang-orang cenderung mengatakan secara jujur ketika mereka sungguh tidak mengerti tentang apa yang dikatakan oleh orang lain. When they are not really understand, jika mereka sungguh tidak mengerti, they might use the expression that indicate misunderstanding. Jadi mereka menggunakan ungkapan yang mengindikasikan bahwa mereka memang tidak mengerti. For example, I don't get it. I'm not sure I get your point. I don't follow you, and etc. Dan lain-lain. Ya, but in Indonesia, di Indonesia
Indonesia, people are tend to be silent where they don't really understand about what others say. Tapi di Indonesia orang-orang cenderung untuk diam ya ketika mereka sungguh tidak mengerti tentang apa yang disampaikan oleh seseorang. Ya. Nah, yang terakhir kita lihat di sini adalah showing appreciation to others. Bagaimana kita menunjukkan penghargaan kepada orang lain. We express appreciation when we see something valuable. Nah, jadi kita mengungkapkan penghargaan itu ketika melihat bahwa ada sesuatu yang valuable, berharga. And when feel grateful, dan kita merasa berterima kasih for someone doing something helpful to us, yang berterima kasih kepada apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang membantu ya atau yang menolong terhadap kita. Nah, di sini expression, ungkapan yang bisa kita gunakan adalah thank you, terima kasih, thanks a lot, thank you for your helping me, I really appreciate it, saya sungguh menghargai. You're the best, kau yang terbaik. What a good painting, lukisan yang bagus sekali. That's so kind of you, baik sekali dirimu. You did a good job, kamu melakukan pekerjaan yang bagus. Ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu